dalam membicarakan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tidak bisa tidak. Teori-teori dari Hans Kelsen dan Hans Niewiecki yang mendasari model tata urutan yang dianut oleh Indonesia sekarang harus dibicarakan. Teori Niewiecki disebut dengan teori von Steuvenbeu de Resornong. Susunan norma tersebut menurut teori adalah yang pertama norma fundamental negara, yang kedua aturan dasar negara, yang ketiga undang-undang formal, dan yang keempat itu peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Hamid S. At-Tamimi kemudian membandingkan teori dari Hans Niewiecki itu dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR dan Konvensi Ketatanegaraan, yang ketiga Undang-Undang, dan yang keempat itu secara hierarkis mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau wali kota. Gagasan Hamid At-Tamimi ini menjadi dasar pijakan dalam melihat tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia hingga kini. Gagasan ini pula yang diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan perbedaan cara memahami urutan norma-normanya dan perbedaan pemahaman mengenai bentuk setiap jenis norma serta urutannya. Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku, yaitu TAP MPR Nomor 20 Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000. Untuk lebih jelasnya, tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut ialah yang pertama TAP MPR nomor 20 tahun 1966, ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Selanjutnya yang kedua TAP MPR nomor 3 tahun 2000, yaitu Undang-Undang Dasar RI 1945, TAP MPR RI, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah. Selanjutnya yang ketiga Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, ada Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah seperti Perda provinsi yang dibuat DPRD provinsi dengan gubernur. Dan selanjutnya yang keempat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, ada Undang-Undang Dasar RI 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dan peraturan daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR Nomor 20 Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 dicabut dan tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum, yang antara lain pertama soal ketetapan MPR MPRS, karena ketetapan MPR MPRS tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Kedua, soal Perpu karena kedudukannya di bawah undang-undang. Ketiga, keputusan menteri yang diatur dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Keempat, kata-kata dan lain-lain yang tersebut dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Kelima, soal instruksi yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat. Terdapat beberapa prinsip mengenai ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.
Ketiga, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti, atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Pada pasal 7, DPR dan pemerintah telah menyetujui rancangan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan, yang keempat Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Peraturan Presiden, yang ketujuh Peraturan Daerah, Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota, Perdes atau peraturan yang setingkat. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik atau parpol. Pada tahun 2018, tepatnya di tanggal 5 bulan September, sidang panel pemeriksaan perkara pengujian Undang-Undang Partai Politik itu dilaksanakan dengan nomor register 69/PUU garis datar 16/2018. Di sini si penggugat atau pemohon menjelaskan bahwa undang-undang parpol bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara sebagai representatif hukum perikatan kedaulatan Tuhan yang rumusan dikutip dan dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Undang-Undang Partai Politik juga dinilai bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut lagi, dalam narasinya ia menjelaskan bahwa pemohon yang hadir kemudian tanpa didampingi dengan kuasa hukumnya, yang menyebutkan bahwa implementasi undang-undang quo identik dengan meniadakan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara dan sebagai generasi penerus bangsa. Pemohon juga mendalilkan bahwa Indonesia tidak bernegara atas dasar hukum liberalisme, kedaulatan rakyat, demokrasi ataupun partai politik. Nah, untuk itu si pemohon juga meminta agar kemudian Mahkamah Konstitusi itu menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5189, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, itu yang kemudian menjadi contoh kasus peraturan perundang-undangan yang bertentangan. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Pagu meminta penegasan uji Undang-Undang Parpol untuk pengujian material atau formil. Selain itu, ia mempertanyakan pada pemohon terkait konsep hak konstitusional, sebab ada beberapa istilah yang tidak jelas. Selain itu, Paguna juga meminta pemohon untuk memberikan penjelasan tentang kerugian aktual dan potensial dari Undang-Undang Quo, sebab belum ada penjelasan terkait hal tersebut.
Sementara Hakim Konstitusi Arif Hidayat menyatakan permohonan pemohon belum sempurna karena tidak ada penjelasan tentang posita permohonan. Sebagai suatu sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia, tidak bisa dipisahkan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Hal ini dikarenakan dalam muatan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa harus menjadi sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sistem peraturan perundang-undangan yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran pengalaman dari kelima sila dari Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.